keluarga Jokowi potensial menguasai Indonesia selama 30 tahun lebih. Sebuah refleksi tentang Indonesia, simak ini. Ketika Anda memilih calon yang berkelanjutan dengan nuansa dinasti, dan calon itu menang, maka kemungkinan besar dengan potensial yang sangat memungkinkan, keluarga Jokowi akan berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Yang saya cari sebagai seorang politisi, Pak, bukan uang. Saya cari kekuasaan. Dan selama saya oposisi, Pak Gilbert, saya digencet terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Kita perlu membaca berita, di balik berita, analisa berita, berita-berita yang mungkin terdengar sambil lalu, kita akan bacain lebih mendalam, lebih mengulas, lebih jelas, lebih transparan. Bung kameramen orangnya akan memandu kita. Ya, terima kasih Bung Alfian. Semoga Bung Alfian dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari gangguan apapun ya Bung Alfian. Karena saya lihat ini pemilu akan tidak sehat nih Bung Alfian. Nah Bung Alfian, ini langsung saja karena ada orang yang membuat video, dia khawatir Bung Alfian, khawatir kalau 02 menang. Jadi di dalam videonya itu dia membuat logis. Jadi kalau orang ini menyebutkan, nanti saya masukkan videonya. Jadi orang ini menyebutkan kalau sampai Prabowo Gibran menang, artinya kemungkinan bisa berkuasa selama 10 tahun Bung Alfian. Nah, kalau nanti sudah selesai, bisa Gibran maju presiden atau Kaesang maju Bung Alfian 10 tahun lagi. Setelah itu bisa Bobi yang naik atau Jan Estes gede. Nah, lagi-lagi hal yang kita anggap tidak mungkin pada rezim ini selalu sering kejadian hal-hal yang tidak normal Bung Alfian. Nah, jadi dia punya pikiran kalau Gibran menang, dinasti Jokowi berpotensi berkuasa 30 tahun ke depan. Nah ini menurut Bung Alfian apa bahayanya? Atau kita nggak usah terlalu waspada atau nggak usah terlalu khawatir Bung Alfian? Silakan respon awalnya. Dengan potensial yang sangat memungkinkan, keluarga Jokowi akan berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Dengan asumsi 2029 Gibran maju menjadi presiden. Jika menang 2034 maju lagi. Lalu dilanjutkan oleh Kaesang pada tahun 2039. Jika menang Kaesang pasti maju lagi pada tahun 2045. Lalu dilanjutkan oleh Bobi sampai Jan Estes besar. Ini satu asumsi logis dari sebuah hasar kekuasaan. Ya. Kalaulah ini sampai tidak difahami secara meluas, apa yang diduga dihipotesis oleh Bung kameramen bisa kejadian. Iya, maka dari saya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sedia payung sebelum hujan, jangan sampai kebasahan di tengah jalan. Kata kuncinya adalah bahwa untuk pemilu kali ini, kita katakan no way orang yang tidak mau berdiskusi secara bersahabat. Yang mencaci maki dan menghina orang dengan sebutan seperti itu tidak bisa diterima. No way orang yang menghina orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang sangat kekanak-kanakan. Itu selesai. Maka tinggal bagaimana Anies Rashid Baswedan siap secara kompetitif menghadapi pasangan nomor urut 3 dengan kemenangan 2 digit di atas mereka semua. Kemenangan ini merupakan tuntutan sejarah. Persoalan berhubungan dengan apa yang tadi disebut oleh Bung kameramen, saya ingin katakan anomali sejarah harus dibuat, anomali strategi harus dibuat, sehingga kekhawatiran kita akan berubah menjadi optimisme. Dan tentu itu harus dilakukan proses yang mungkin tidak bisa dipublikasi secara terbuka, secara keseluruhan. Itu harus ada pembahasan-pembahasan, pendekatan-pendekatan, komunikasi-komunikasi yang jelas. Jangan khawatir, kita masih punya Allah. Dulu seperti apa mencekamnya kekuasaan Soekarno. Semua orang sampai Buya Hamka pun ada keinginan melakukan tindakan yang mencelakai dirinya sendiri karena siksaan yang sangat berat. Seperti apa berkuasanya Pak Harto. Seperti apa kejadian demi kejadian dari Tanjung Priuk, peristiwa Al-Azhar, dan bermacam kejadian. Dan juga sama dengan apa yang terjadi pada rezim 10 tahun kurang ini, bahwa kita akan selesaikan dengan cara-cara yang satria, cara-cara konstitusional dan cara-cara jihad
dalam artian yang dibenarkan Allah dan Rasulnya. Silakan. Iya, Bung Alfian, berarti yang Bung Alfian respon itu akan sangat mungkin terjadi ya. Oh Bung iya, Alfian. sangat Pun mungkin. bukan keluarganya Jokowi, minimal kekuasaan sejenis mereka yang kalau kita biarkan akan terus berkuasa. Nah, Bung Alfian, kalau kita merefleksikan pada runtuhnya rezim Soeharto, runtuhnya rezim Soekarno, sebenarnya kata kuncinya di mana, Bung Alfian? Sampai titik masyarakat punya kesadaran kita tidak mau dipimpin oleh pemimpin itu. Gimana tuh, Bung Alfian? Kata kuncinya adalah semua menghitung bahwa penderitaan generasi di belakang kita itu akan sangat berat. Kalau Quran menyebut ma ta'buduna min ba'di. Dan ini harus digelorakan oleh semua pihak. Jangan ada yang menganggap ini sekedar kampanye biasa. Ini sudah bicara alarm. Tang, tet, tet. Itu benar-benar alarm yang bunyi dembamnya, yang bunyi debamnya, yang bunyi getarnya, yang bunyi sirinenya menggetarkan. Bahaya, jangan sampai anak bocil jadi wapres. Jangan sampai orang yang tidak mampu menjaga emosionalnya, dan jangan sampai orang yang tidak bisa mengontrol moralnya bisa jadi presiden. Kita harus menjadikan orang yang memimpin di negeri kita orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dan orang yang rekam jejaknya tidak ada catat moral, tidak ada rekam jejak yang berhubungan dengan korupsi, tidak ada rekam jejak yang berhubungan dengan kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45, dan terutama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, yang jelas kalau sampai model-model yang begini nih, model bapak kayak masih bocil di kejadian, kita tambah malu. Kita tuh dihina, Bung kameramen, seluruh dunia. Udah ke PBB nggak pernah dateng, ngomong bahasa Inggris sebelecotan. Kita udah benar-benar malu. Betul. Terus lagi penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam kita, benar-benar kita tuh dikelecehin kalau Betawi bilang. Nah, lagi kalau ditanyakan kekhawatiran saya, ya udah sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau yang lain-lain cuman mau mendapatkan kenyang sehari, sengsara 5 tahun, ya udah mau ngomong apa kita? Emang dasar kagak nyampe tuh kabelnya. Makanya buat seluruh pemirsa, dengan dibacain berita ini, saya ulang-ulang, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kelalaian kita hari ini jadi penderitaan buat generasi di belakang kita. Daripada kita nyesel, mari kita perang. Lebih baik kita hidup berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Mendingan kita mati bersimbah darah. Yang penting jangan pernah ada pemimpin yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, pemimpin yang pemberang, yang suka menghina orang lain, dan seterusnya. Apalagi didampingi oleh orang yang tidak punya apa-apa di batok kepalanya. Bung Alfian udah kayak Rocky Gerung nih, nggak ngomong goblok, tapi di kepalanya nggak ada apa-apa. Ya Bung Alfian, kalimat Bung Alfian tadi saya terpikir atau teringat oleh sosok Ustadz Tengku Zulkarnain ya Bung Alfian. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di surga Allah. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, lagi-lagi nih Bung Alfian, yang saya tanya di awal, kita mungkin berpikir ini akan sangat logis, kekuasaan itu akan berkelanjutan terus atau estafet lah ya. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, kita pasti akan menghadapi orang-orang yang bilang, oh nggak mungkin Jokowi kayak gitu, nggak mungkin, pasti habis Gibran dikasih orang lain, mungkin AHY lah, atau nah itu gitu Bung Alfian. Kadang-kadang kita menghadapi sesama kita yang ngomongnya nggak mungkin, tapi kejadian terus. Jadi mungkin terakhir ini, apa nasihat Bung Alfian untuk umat Islam agar saya teringat kalimat Bung Alfian, kita itu harus menyiapkan kemenangan. Jangan H-3 bulan kita masih kasak kusuk. Kapan kita mempersiapkan calon pemimpin yang akan kita majukan gitu Bang. Silakan closing. Bersangka baik 100% kepada Allah. Aku tergantung sangka-sangka hambaku. Itu terdapat dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tentu punya pelajaran banyak. Kita boleh tengok bagaimana kemenangan Anies Rashid Baswedan pada pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Kemenangan P3 tahun 1977. Dan kita juga boleh tengok kemenangan-kemenangan tokoh-tokoh yang juga di luar dugaan dalam peran-peran politik mereka. Bagaimana di Perancis terjadi juga, bagaimana di Turki terjadi juga, dan di banyak tempat muncul, termasuk Anwar Ibrahim di Malaysia juga bisa memenangkan kontestasi itu. Jadi yang jelas,
gelombang kesadaran untuk memilih pemimpin yang berkemampuan dan mempunyai moralitas yang baik, itu pun terjadi di berbagai organisasi. Ya, organisasi-organisasi yang mengadakan musyawarah wilayah, musyawarah daerah, itu mulai juga saya melihat banyak tokoh-tokoh yang berkarakter yang jadi. Nah, sebagai penegasan, tentu kita tidak perlu berlebihan melihat suasana ini sampai akhirnya kita terkesan jadi parno atau kita menjadi sangat ketakutan. Tapi kata kuncinya, kita menyatakan ini dengan sangat serius, dengan sangat menggugah, dengan sangat penuh dengan perasaan, karena kita berani, karena kita ingin mengganyang orang-orang yang curang. Kita akan menghabisi orang yang main uang. Kita akan lawan orang yang mengalah menggunakan cara-cara musyrik, menggunakan dukun-dukun dan berbagai cara-cara black magic. Allah, insya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu aja dulu untuk kemenangan paslon nomor 1 Anies Rashid Baswedan dan Abdullah Muhaimin Iskandar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu silogisme menarik yang akan muncul yaitu kamu, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu akan dipimpin dengan model konsep satu pemikiran dengan Pak Jokowi saat ini. Jika kamu setuju dengan itu, maka lanjutkan. Tapi jika Anda tidak ingin itu semua terjadi, maka momentumnya adalah tahun ini. Mungkin nanti tidak akan ada sosok Anies Baswedan, Ganjar Mahfud MD, dan Caimin. Maka lepas dari tahun ini, berat rasanya membayangkan untuk menghancurkan kekuatan dinasti tersebut.